Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razika Nasya Rahmat dengan NIM 174231041. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester sistem pemilu menggunakan video. Nah, soal yang pertama adalah menjelaskan mengenai sistem mayoritarian. Nah, sistem mayoritarian adalah salah satu sistem pemilihan umum yang dimana kandidat partai politik harus memperoleh mayoritas suara untuk memenangkan kursi. Biasanya terdapat 50% suara tersebut yang harus dikumpulkan oleh salah satu kandidat. Nah, sistem ini juga dikenal sebagai winner takes all atau pemenang mengambil seluruhnya. Nah, bentuk paling umum dari sistem mayoritarian ini adalah FPTP atau First Past the Post yang digunakan di beberapa negara di Inggris maupun di India. Nah, dalam praktiknya sistem ini sering digunakan dalam negara dengan sistem pemilu parlementer. Dalam sistem seperti FPTP atau First Past the Post, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Nah, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak meskipun tidak mayoritas suara pemilih memilihnya, maka dia tetap akan dapat menang. Nah, misalnya jika ada 3 kandidat nih dalam satu daerah, kandidat pertama memperoleh suara 40% dan kandidat kedua memperoleh suara 35%, sedangkan kandidat ketiga memperoleh suara 25%. Maka kandidat yang memperoleh suara 40% maka tetap akan menjadi pemenang meskipun mayoritas pemilih tidak memilihnya. Nah, dampak dari sistem mayoritarian ini terhadap pemerintahan adalah biasanya cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan mayoritas tunggal dalam parlemen. Nah, sehingga proses pengambilan keputusan cenderung lebih mudah dan efisien. Namun, ini juga dapat mengurangi representasi kelompok minoritas karena suara mereka sering tidak terwakili secara proporsional. Nah, lalu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem mayoritarian ini. Nah, sebelum kita ke kekurangan, kita akan membahas kelebihan dari sistem ini. Nah, yang pertama adalah stabilitas politik. Karena biasanya hanya satu partai yang berkuasa sehingga tidak perlu koalisi yang begitu rumit. Nah, yang kedua adalah akuntabilitas yang tinggi. Rakyat tahu siapa yang bertanggung jawab karena ada garis langsung antara pemilih dengan kandidatnya. Nah, yang ketiga adalah proses legislasi yang lebih efisien, karena tidak banyak negosiasi antar partisipasi dalam pemerintahan. Nah, kita akan membahas kekurangannya. Nah, kurangnya dari sistem mayoritarian ini adalah kurangnya representasi proporsional. Partai dengan banyak suara nasional bisa gagal mendapatkan kursi jika tidak menang di daerah pemilihan tertentu. Nah, yang kedua adalah overrepresentasi oleh partai besar. Partai besar biasanya bisa mendapatkan kursi lebih banyak dibanding proporsi suaranya secara nasional. Nah, yang ketiga adalah marginalisasi minoritas. Kelompok kecil seringkali tidak mempunyai wakil mereka di parlemen sehingga sering dari mereka suaranya tidak terrepresentasi dengan baik. Nah, agar lebih jelas di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari negara Inggris pada pemilu tahun 2019. Nah, Inggris ini menggunakan sistem First Past the Post dalam pemilu tersebut. Contohnya, Partai Konservatif memiliki suara 43,6% suara nasional, namun berhasil memenangkan 365 kursi dari 650 kursi di parlemen, atau sekitar 56% kursi yang didapatkan oleh Partai Konservatif. Nah, sedangkan Partai Liberal Demokrat memperoleh suara 11,5%, tapi hanya mendapatkan 11 kursi atau kurang dari 2% dari total kursi. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sistem mayoritarian dapat memberikan keuntungan besar bagi partai yang dominan. Nah, di daerah pemilihan tertentu, meskipun tidak selalu mencerminkan proporsi suara nasional secara adil. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana suara minoritas bisa terpinggirkan dalam sistem mayoritarian ini.